Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Patno dan juga Bu Retno. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Diva Rahmadinia dengan NIM 11046230810 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 23 kelas B. Di sini, saya akan membahas terkait dengan pengembangan media audio pembelajaran. Topik pembahasan yang akan kita bahas yang pertama itu ada mengenalkan media audio pembelajaran, lalu landasan teori, kemudian merancang konten audio, kemudian teknik produksi media audio, penerapan media audio terhadap pendidikan masyarakat, dan juga aspek-aspek kualitas suara. Yang pertama ada media audio pembelajaran. Menurut studi oleh Clark and Meyer 2008 menunjukkan bahwa penggunaan media audio dapat memicu respon emosional dan juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran audio ini merupakan segala materi atau bahan belajar yang disajikan dalam bentuk suara. Media ini memanfaatkan indera pendengaran untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam proses belajar mengajar. Lalu manfaatnya apa ya? Dalam media audio pembelajaran ini, yang pertama itu menyampaikan informasi secara efisien, kemudian membangun suasana belajar menarik, mendukung gaya belajar auditori, dan juga akses yang mudah dan juga berulang. Media audio pembelajaran ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan akses dan juga kualitas pendidikan bagi masyarakat luas. Lalu landasan teori pembelajaran audio, berdasarkan teori dual coding yang diajukan oleh Alan Paivio pada tahun 1971, menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan non-verbal itu dapat meningkatkan pemahaman dan juga retensi informasi siswa. Landasan teori-teori pembelajaran audio ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan juga berdaya guna. Dengan memahami prinsip-prinsip teori yang ada, pendidik dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang menarik dan juga bermakna bagi peserta didik mereka. Kemudian meningkatkan kualitas dan efektivitas dari pendidikan. Kemudian selanjutnya ada gimana cara kita untuk merancang konten audio yang instruksional yang efektif. Yang pertama itu kita harus tentuin dulu tujuan dari pembelajarannya, lalu kita kenali audiensnya, kembangin skrip, pilih narator yang tepat, gunain bahasa sederhana dan yang mudah dipahami, kemudian tambahin efek suara yang relevan, perhatiin kualitas audio, kemudian rancang dengan durasi yang tepat, sediain juga kesempatan interaksi dan uji coba, kemudian evaluasi, publikasikan dan sebarkan, lalu lakuin pembaruan dan juga peningkatan yang berkelanjutan. Kemudian ada teknik produksi media audio pembelajaran. Ini tuh merupakan elemen yang penting dalam pendidikan modern. Teknik kuncinya itu yang pertama, gunain peralatan rekaman yang berkualitas tinggi untuk ningkatin kualitas dari audionya, pilih software editing audio yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, lalu rancang skrip yang jelas dan juga terstruktur untuk tahu cara mengatur alur cerita ataupun informasi dan gunain struktur yang baik buat ningkatin pemahaman dan juga retensi informasi. Kemudian gunain suara dan musik yang sesuai dengan konten. Musik ini tuh dapat meningkatkan minat dan juga motivasi siswa dalam pembelajaran. Dengan menggunakan teknik produksi yang tepat, media audio pembelajaran ini dapat menjadi alat yang efektif dan juga menarik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya ada penerapan media audio pembelajaran dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Penerapan media audio pembelajaran memiliki sangat banyak sekali manfaat dan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat dengan menggunakan penerapan media audio pembelajaran yang tepat dan kreatif. Media audio ini dapat menjadi alat yang efektif buat menciptakan tujuan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan juga memberdayakan masyarakat. Manfaat dari media audio pembelajaran ini sendiri dapat meningkatkan akses dan juga kualitas pembelajaran bagi kelompok masyarakat, kemudian memudahkan pemahaman informasi dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, kemudian memberikan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar, dan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan juga interaktif. Kemudian di sini yang terakhir kita ada aspek-aspek kualitas suara. Aspek-aspek kualitas suara ini merupakan elemen yang sangat penting dalam produksi media audio yang kreatif. Pertama-tama, kejelasan suara ini adalah aspek utama yang memastikan pesan itu dapat dipahami dengan baik oleh si pendengar. Penelitian oleh Meyer pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kejelasan suara berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan juga retensi informasi dalam pembelajaran audio.
Selain itu, kebersihan suara juga memainkan peranan penting dalam kualitas audio. Suara yang bersih dan juga bebas dari noise atau gangguan dapat meningkatkan pengalaman bagi pendengar. Yang pertama di sini kita ada tone and pitch. Di sini tone itu yang tepat dapat membantu untuk mengekspresikan suasana, emosi, ataupun sikap tergantung kepada pendengar. Kemudian pitch di sisi lain mengacu pada tinggi rendahnya suara yang dapat mempengaruhi persepsi tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan juga otoritas narator. Variasi tone dan pitch juga penting dalam mempertahankan minat pendengar dalam konten audio. Kemudian yang kedua ada artikulasi dan pronunsi. Penelitian menunjukkan bahwa artikulasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan juga keterlibatan pendengar. Pronunsi di sini adalah cara di mana kata-kata diucapkan dengan benar sesuai dengan aturan berbahasa. Yang ketiga ada tempo dan ritme. Penelitian menunjukkan bahwa tempo yang sesuai dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan juga pemahaman pendengar. Selanjutnya, ritme sendiri mengacu pada pola perubahan tempo dalam percakapan ataupun narasi. Yang terakhir ada emosi dan ekspresi. Di sini memainkan peranan yang cukup penting dalam komunikasi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa ekspresi emosi tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan juga memahami dunia, tapi juga gimana orang lain mempersepsikan dan juga merespon kita. Ekspresi emosi ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk ke dalam ekspresi wajah, postur tubuh, gerakan tubuh, dan juga intonasi suara. Dan sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.